Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini, kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari, iman pertumbuhan kami semakin hari, semakin bertumbuh dan semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk membaca firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai Markus pasal 9 ayat 1. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini kita dapat melihat bagaimana Yesus menyampaikan kisah pengorbanannya atau kisah penderitaannya yang akan terjadi. Ketika Yesus menyampaikan dengan terus terang apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri, maka Petrus tidak menerima setiap informasi yang disampaikan oleh Yesus, sehingga Petrus menarik Yesus dan menegurnya. Hal ini yang justru membuat keduanya menjadi terbalik. Yesus yang adalah seorang guru, Petrus yang adalah seorang murid. Justru Petrus, ia ingin melindungi Yesus, namun justru tindakannya itu yang mengakibatkan amarah Yesus kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Enyalah iblis,
sebab Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hal ini kita dapat belajar agar dimanapun kita berada, siapapun pemimpin kita, baik yang di gereja maupun di masyarakat atau di tempat kerja kita, apapun keputusannya, jika keputusannya itu baik, kita terima. Jika tidak baik, kita kasih saran. Tetapi jangan sampai kita mengatur pemimpin. Kita harus menjaga pembicaraan kita dan tindakan kita dimanapun kita berada. Dan jalanilah setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dari firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar agar dimanapun kita berada, teruslah kita percaya setiap pemimpin kita, hormati setiap pemimpin kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami dapat belajar agar dimanapun kami berada, kami dapat menghargai, menghormati setiap pemimpin kami, baik yang di masyarakat, di gereja, maupun di tempat kerja kami. Kami dapat menghargai setiap keputusan pemimpin kami. Kami juga berdoa agar dimanapun kami berada, kami terus taat terhadap firman-Mu dan kami dapat melakukan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong kami dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menolong kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Amin.